Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena Engkau telah menuntun kami menuju rumah Tuhan, di mana pagi ini kami boleh memperingati merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anakmu masih ada dalam perjalanan. Tuhan, percepatkanlah mereka agar supaya mereka boleh tiba di rumah Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akan masuk di dalam pujian penyembahan kami pagi. Mohon kurangkan daripada Tuhan menyertai hamba-hambamu yang melayani pagi ini Tuhan. Terima kasih kuasa setan, kuasa iblis mengganggu pikiran, hati, konsentrasi kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena Yesus sudah bangkit naik ke surga dan yang tempat bagi kita semua. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua adalah umat yang berkemenangan pagi hari ini. Oleh karena kita berada sampai hari ini.
ini saya mau menyaksikan tentang perjalanan saya selama 4 bulan di Suat Bogor. Saya itu kesana itu pada intinya itu bukan karena saya seorang yang memakai narkoba atau adiksi, tapi maksud saya kesana itu untuk berobat ke dokter, karena selama saya menjalankan usaha menggantikan papa dan mama saya sudah nggak ada, saya itu kadang merasa takut. Dan itu saya diajuin dokter pertamanya sih maunya dia mau gagal, tapi karena pikirnya nanti nggak ada pengalaman, nggak ada pelajaran, akhirnya saya bawa ke sana ke Suat Bogor selama 3 bulan lebih. Di sana saya dikumpulkan sama orang-orang pemakai narkoba. Saya merasakan seperti dunia lain, dunia adiksi yang sebelumnya saya nggak pernah bayangkan. Saya berkumpul bersama orang-orang narkoba, saya berbagi cerita. Duduk itu harus bersila. Padahal selama saya di gereja ini kalau udah bersila itu akhirnya udah sakit sekali. Itu selama hampir sehari itu harus bersila terus, harus menerima semua pelajaran tentang ada doa kedamaian, ada confrontation, masalah tanya jawab. Kalau umpamanya saya kan kesana sebagai kru biasa, sebagai rakyat, tapi kemudian saya dipilih jadi ekstrim, jadi istilahnya jadi tangan kiri. Saya itu di sana itu harus mengepalai para kru di bawah saya. Kalau tadinya saya itu di sana itu harus seperti budak kerja bakti, terus akhirnya diangkat jadi pejabat, saya harus bisa mengepalai mereka. Tapi sesudah saya mengepalai mereka kira-kira udah 1 bulan, tahu-tahu itu saya jatuhin oleh teman-teman kelas saya. Di sana itu ada kelas SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi kayak gitu, level-levelnya. Dan waktu itu saya itu dijatuhinya bukan karena hal yang bagi saya itu berat, cuma masalah sepele. Karena saya itu makan itu kayak tahu-tahu dia itu dengar suara di sebelah saya terus bilang, kamu makan nasi bebek, nanti kamu itu harus turun makan, jadi kru biasa lagi. Akhirnya saya jadi kru biasa lagi. Saya jadi tukang cuci baju. Waktu itu saya merasakan udah enak-enak di atas, tinggal berita bawaan, sekarang dijatuhin lagi. Rasanya itu kesel gitu. Padahal itu cuma simulasi. Karena di dunia nyata ini kan saya belum pernah menjabat, jadi pejabat. Kalau di sana itu harus jadi pejabat, itu rasanya ya enak gitu. Tahu-tahu harus jatuh ke bawah lagi. Tapi beberapa minggu kemudian, akhirnya di sana saya juga menemukan target saya yang semula. Saya kan waktu itu kan nggak bisa tidur, terus akhirnya kan saya disuruh jadi nightman. Nightman itu istilahnya itu ronda, jadi mata dan telinga rumah, harus memperhatikan semua gerak-gerik orang-orang yang di situ, yang ada mau bisa lari ke depan atau ada yang mau naik ke atas, kita harus tahu. Dan waktu itu saya sudah lepek kan, sampai semalam saya nggak tidur. Akhirnya jam 7 saya bangun, terus disuruh bangun lagi jam 11 ya. Waktu itu saya terus jam 2-nya saya nggak boleh tidur, biasanya dapat tidur siang, tapi waktu itu saya nggak dapat. Rasanya waktu itu saya kesel gitu, tapi saya jalan dan puji Tuhan saya heran. Terus dari itu saya bisa tidur, bahkan sampai sekarang saya udah bisa tidur. Masalah penyakit saya udah teratasi. Nah, yang herannya di situ obat di dokter
akhirnya target saya kan bisa terpenuhi. Nah sesudah itu ketika saya udah dijatuhin jadi guru biasa, tahu-tahu saya sudah kepekan, akhirnya saya lihat kakak kelas saya itu ada yang konselornya itu ada yang mabok. Nah saya lihat waktu itu orang pada berantem, saya jadi saksi. Nah terus paginya saya disuruh ngeblas, disuruh marahin mereka. Saya jalani semua. Biasanya saya yang diblas, dimarahin, sekarang saya balas semua mereka, saya belas. Terus sudah itu akhirnya saya bisa diangkat lagi jadi head, jadi pejabat lagi. Dan saya itu rasanya itu Tuhan, terima kasih Tuhan, itu bisa jadi pejabat lagi, dan nyantai lagi. Gak usah terlalu banyak kerja keras, gak usah dihukum. Kan kadang kalau ngomongnya jadi guru biasa, kalau kita jatuhin baju, kita dihukum, harus duduk di bangku itu kira-kira setengah jam, 1 jam, sampai bosan ngadepin tembok terus. Waktu itu saya waktu jadi kru itu kadang itu aduh gimana kalau udah jadi pejabat, kalau mamanya ada yang mau ngontrol kita, kadang nggak bisa dinaikin, soalnya kita kan di atasnya mereka. Nah, puji Tuhan setelah saya akhirnya dapat merasakan petualangan itu, bagi saya itu yang sungguh indah. Karena memang setiap laki-laki itu kadang itu pengennya berpetualang, kadang nggak mau di rumah terus, bosan, jenuh rasanya. Akhirnya target saya itu terpenuhi semua karena Quran Tuhan. Saya bisa merasakan diangkat, jatuh tapi bisa diangkat, jatuh tapi bisa diangkat. Dan saya itu ingin semuanya itu jadilah dunia nyata. Saya itu harus mulai dari nol lagi, terus harus bisa bangkit lagi. Dan saya yakin Tuhan pasti akan memberkati semuanya. Tuhan juga sudah menyembuhkan saya dari yang kenal dari yang susah tidur itu. Dan puji Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Kiranya saya dapat hujan berkat. Tuhan, kesaksian yang menguatkan bagi kita semua. Tentunya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan satu orang manapun akan terlewatkan dari jamaah dan pertolongan Tuhan. Bukti nyata Tuhan sungguh baik bagi Erwin dan keluarga. Tuhan memulihkan kesehatannya, Tuhan memulihkan semuanya lewat kebangkitan Tuhan. Kita sekali sekali dan yang bangkit pada hari ini untuk kita semua, bagi setiap orang yang percaya
Pak Immanuel Sendro untuk maju ke depan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita. Maka saya berangkat berdoa untuk firman Tuhan. Pagi siang hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh melihat suatu hal yang luar biasa, kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, yaitu kebangkitan Tuhan di antara orang mati. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam kebangkitan daripada Engkau, kami memenuhi harapan yang luar biasa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami sudah memuliakan Engkau, belajar menyenangkan hati Engkau Tuhan. Saatnya bagi kami untuk Engkau berkati lewat firman. Mari Tuhan, Engkau berfirman buat kami semua. Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Biar firman menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur akan terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, selamat Paskah Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur sudah 3 kali kita merayakan Paskah di masa pandemi, dan kita bersyukur bahwa kebaikannya melalui kuasa kebangkitannya, bukti Dia Allah yang hidup, dan kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Dan kita bersyukur bahwa melalui kebangkitannya kita dilayani Tuhan. Yang sebelumnya kita mempunyai hubungan yang terputus dengan Allah, tetapi melalui kuasa kebangkitannya kita bisa bersama lagi. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana sesuai tema Paskah di tahun 2022, yaitu PGI mengambil tema karena GPPS termasuk gereja yang jadi anggota dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan tema Paskah tahun ini yaitu berjudul Tak Terpisahkan dari Kasih Allah, dan mengutip di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang inilah bagaimana pengakuan Rasul Paulus bahwa dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah. Bapak Ibu perlu ketahui bagaimana Rasul Paulus mempunyai masa lalu yang sungguh kelam, yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya sebelum dia mendapatkan perjumpaan dengan Kristus. Ya, bagaimana dia mempunyai hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan sangat jahat di mata Tuhan, tapi karena kasih Allah yang dirasakan Rasul Paulus, yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan tentunya kita melihat bagaimana ketika kita mulai ada sesuatu yang tidak terpisahkan. Kalau kita melihat bagaimana di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia, yaitu mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagaimana kita belajar ketika kita mengenal kuasa kebangkitan, hari demi hari kita sudah percaya pada Tuhan, belajar menyerupai sama seperti Kristus ya, untuk kita dilahirkan Tuhan masuk dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Dan sama seperti suami istri Bapak Ibu ya, menurut penelitian bagaimana ada kemiripan ya setelah menjalankan beberapa tahun rumah tangga. Tentunya kemiripan
dikarenakan mungkin karena sering bertemu, karena mempunyai makanan yang sama-sama, mempunyai hobi yang sama-sama, ya, dan juga terjalin cinta sejati, hingga dikatakan mirip. Tentunya sebagai orang percaya, ketika kita mengikuti Tuhan, kita diwajibkan mirip juga dengan Kristus. Ya. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama Bapak Ibu mengikuti Tuhan. Apakah mengikuti mirip dengan Tuhan Yesus Kristus atau sebaliknya mirip dengan si jahat? Tentunya Bapak Ibu mengkoreksi ketika perjalanan iman kita di dalam Tuhan, miripkah kita dengan Kristus? Tentunya Bapak Ibu yang tahu, karena kita secara manusia tidak bisa melihat dari hati Bapak Ibu yang bisa tahu diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita baca juga dari Yohanes, murid Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia mengalami kasih Allah, sehingga dalam perjalanan hidupnya, ya, murid Tuhan ini mengalami kasih Allah yang terkenal dikatakan sebagai rasul kasih, yaitu God is love, dan Tuhan adalah kasih. Bagaimana dia mengalami, ya, tingkatan kita mengalami kepenuhan akan kasih Allah. Kita bisa melihat bagaimana ada 4 tahap bagaimana kita mengalami kepenuhan kasih Allah. Yang dimulai dari tahap pertama yang sebagai tahap terendah, bagaimana kita mulai belajar mengetahui kasih Allah. Selanjutnya kita akan masuk tahap kedua, yaitu mengenal dan mengalami kasih Allah. Ketiga, mengalami kesempurnaan akan kasih Allah. Dan yang terakhir, tahap sempurna, yaitu dikuasai kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Yohanes ini, Bapak Ibu, bagaimana dia juga dikenal sebagai penulis kitab Wahyu, ya. Bagaimana kita melihat sebelah kanan, dia mendapatkan pewahyuan di gua di bagian Pulau Patmos yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Ya, dalam hidupnya bagaimana ketika dia menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan dia sebagai murid yang sangat dikasihi Tuhan, dia sampai bersandar pada Tuhan. Dan dalam perjalanan hidupnya, ya, ketika beberapa tahun ketika sudah menyalibkan Tuhan Yesus dan juga bangkitnya Tuhan Yesus, dia mulai melakukan perjalanan untuk misi beberapa tempat. Dan di mana ketika itu sempat di Roma, bagaimana dia mengalami penganiayaan yang sungguh luar biasa. Bagaimana dia dimasukkan di penggorengan, Bapak Ibu, yang sangat cukup panas. Tetapi kasih Allah menyertai Rasul Yohanes ini, dan dia tetap diluputkan dari kematian. Sungguh luar biasa. Hingga ketika pemerintahan Roma memindahkan ke Pulau Patmos, dia diasingkan. Tidak seperti saat situasi saat ini, ya, mungkin sangat rapi, semuanya serba ada. Tapi ketika waktu zaman itu, Rasul Yohanes sungguh sangat mengalami kesusahan dan mempertaruhkan hidupnya di Pulau Patmos. Tapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak membuat dia mati. Dan kasih Allah mengalir dalam hidupnya, tetap dalam penyertaan Tuhan, sehingga melalui Pulau Patmos ini dia mendapatkan iluminasi dari Tuhan, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, hingga dia bisa menghasilkan kitab Wahyu dan juga 1 Yohanes, bahkan 2 Yohanes, dan selanjutnya. Bapak Ibu, sungguh luar biasa kasih Allah kepada Yohanes, murid Yesus. Dan kita tahu bagaimana dalam perjalanan hidupnya Yohanes menjadi seorang hamba Tuhan di suatu kota di negara Turki. Bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan yang setia, sehingga setiap pemberitaan pekabaran Injil dia menyampaikan Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih, sampai sidang jemaat bosan dia. Dan benar-benar dia mengalaminya karena dikuasai oleh kasih Allah. Ya, kita melihat bagaimana murid Tuhan Yesus ini menulisnya, bagaimana perintah baru, perintah yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus
bagaimana aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan selanjutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, tentunya kita harus saling mengasihi sesama kita. Ya, inilah perintah baru yang Tuhan perintahkan kepada orang percaya untuk kita melakukannya. Dan tentunya tidak mudah, tetapi perjalanan waktu kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan Bapak Ibu, tingkatan kepenuhan kasih Allah ini. Ya, ketika mungkin kita melewati tahap pertama, mengetahui, dan selanjutnya mengenal dan mengalami kasih-Nya, dan ketika mengalami kesempurnaan kasih Allah, dan terakhir yaitu dikuasai kasih Allah. Ya, sebagian kita bisa tahu saat ini posisi kita di mana, atau hanya mengetahui saja, atau mengenal, atau sudah mengalami kesempurnaan. Tentunya hubungan itu hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pembahasan tingkatan yang pertama yang melihat sini mengetahui kasih Allah. Ya, kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, ini adalah pengetahuan Bapak Ibu. Ya, orang yang di luar Tuhan juga bisa tahu bagaimana kasih Allah yang diimani oleh orang percaya, atau mungkin orang yang menganut kejawen, ya, bisa mengetahui tentang kasih Allah, ya, secara teori atau pengertian atau definisi saja. Tapi kita belajar tidak berada di tahap ini saja. Ya, sesungguhnya ketika kita jadi orang percaya lahir baru, ya, kita mungkin berada di tingkat dewasa yang terendah, itu menjadi bayi rohani yang selalu berteriak apabila membutuhkan asih. Ya, bayi rohani atau nepios ini memiliki kecenderungan untuk meminta cepat. Ya, mungkin selama perjalanan hidup kita menjadi orang Kristen, inginnya doa kita dijawab oleh Tuhan. Maklum kita baru percaya pada Tuhan, doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, tentunya kita senang Bapak Ibu, perjalanan hidup kita di awal ketika kita mengikuti Tuhan, kita mungkin senang, gembira. Tiap kita minta, didapat. Tiap kita berdoa, didapat. Tiap kita menghadapi pergumulan, cepat didapat, dijawab Tuhan. Ya. Tapi sesungguhnya kasih Allah tidak sampai di sini saja. Bagaimana kita selanjutnya harus meningkat lagi dalam mengenal dan mengalami kasih Allah. Ya, kita melihat di sini bagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya, ketika kita mulai di tahap 2, dalam perjalanan hidup kita mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah, sehingga kita belajar, ya, kita merenung. Ketika beberapa tahun sudah mengikuti Tuhan, berapa tahun kita jadi orang percaya, banyak tantangan, banyak ujian, ya, kita harus memiliki mental yang kuat. Tentunya mental yang kuat ini kita harus mempunyai fondasi bahwa bagaimana sebagai orang percaya kita terus berada di dalam kasih Allah, dan bagaimana kasih Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, karena kita merasa bahwa ketika kita menghadapi kesusahan, tantangan yang kita hadapi, apabila kita tidak melihat kasih Allah, kita sangat sungguh akan mulai menjauh hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya bagaimana ketika kasih Allah pada orang percaya, kita bisa melihat bagaimana dimensi akan kasih Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dimensi kasih Allah harus kita paham bagaimana menjadi orang Kristen. Ya, ketika kita mungkin awal menjadi orang Kristen, kali lagi ketika melewati lebar akan kasih. Setiap doa kita, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan sangat sungguh indah, sangat mungkin membuat kita terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita menantikan panjangnya kasih Allah, kita berdoa pada Tuhan 2 tahun belum dijawab, 4 tahun belum dijawab, 5 tahun belum dijawab, apa masih terhubung pusat akan kasih Allah kita kepada Tuhan? Tentunya Bapak Ibu bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ketika mungkin kita belum dijawab oleh Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, setia tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Dan ketika kita berada tinggi akan kasih Allah, ya, ketika saat diberkati Tuhan semuanya serba ada sukses, ya. Hanya 2 kecenderungan Bapak Ibu tetap setia atau sudah mulai melupakan hubungan dengan Tuhan, hingga mungkin lupa baca firman, lupa berdoa, lupa untuk mengkuduskan hari Sabat. Ya, inilah kita melewati tinggi kasih Allah. Dan juga dalamnya, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami suatu masalah yang mungkin cukup sangat berat melalui lembah kekelaman, apakah Bapak Ibu berfokus pada kasih Allah? Tentunya hanya Bapak Ibu yang tahu dalam kehidupan sehari-hari. Kita menginginkan kita tetap konsisten dalam segala situasi apapun. Kita sadar bahwa kasih Allah tetap menyertai kita, dan kita bersyukur Allah yang adalah setia tetap mengalirkan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu tahu bagaimana mengenal kasih Allah, mungkin dalam pandangan yang sempit, perspektif yang sempit. Tapi pagi hari perenungan kita melihat bagaimana sini sebelum kita mengenal Tuhan kosong. Ya, orang yang belum percaya pasti akan kosong. Tetapi ketika kita mengenal kasih Allah, terus dialirkan dari sumbernya, sumber hidup, sumber kasih yang tidak terbatas, yang unconditional love tanpa syarat, akan mengalir dalam kehidupan kita. Terus mengalir apabila kita meminta kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Allah yang segala di atas segala Allah mengalirkan kasih-Nya yang sejati. Berbeda dengan keyakinan lain, ya. Mungkin ketika tidak diajarkan tentang kasih Allah atau tidak memahami akan kasih Allah yang sejati, siapa kebenaran yang sejati, tentunya akan dialirkan aliran kebencian, kemarahan, ya, seperti kopi Bapak, yang mengalir pekat, hitam pekat, sehingga mereka tanpa kasih, ya, bisa terjadi kemarahan. Yang kita melihat sini bagaimana bisa ada 5, bisa seseorang bisa asertif, marah yang asertif, atau frustasi, atau pasif, atau agresif, atau mengamuk. Ya, kita atau saya mungkin pernah berada di dalam situasi ini. Ya, ketika asertif, Bapak Ibu mungkin jengkel pada seseorang, tidak puas kepada seseorang, atau tidak menyatakan tidak sesuai dengan orang lain, dan juga bisa menyindir atau mengkritik orang, mungkin dalam masih tahap halus Bapak, masih bisa dikendalikan. Ya, misalkan politician, ya, orang partai, ya, bisa dengan asertif menyampaikan pendapat, dan beberapa orang mungkin berada di level frustasi, merasa kecewa karena gagal dalam menginginkan sesuatu, atau mungkin marah pada diri sendiri, merasa kecewa karena keinginan tidak tercapai, sehingga menyalahkan keadaan yang terjadi
dan juga berada di dalam pasir, ya, diam, ya, mungkin membisu situasi yang tidak nyaman mengakibatkan tutup mulut atau menjauh dari situasi yang membuat kemarahan lebih lanjut dan juga mengisolasikan diri atau menyalahkan diri sendiri. Inilah pasif dan juga agresif, bisa mencaci maki, memukul orang, tidak mau mengikuti perintah yang harusnya dikerjakan atau juga merasa ingin balas dendam. Ya, inilah agresif. Dan juga ketika mengamuk, melakukan perusakan, menganiaya orang yang dibenci, memecah sesuatu barang. Hal-hal inilah Bapak Ibu, karena kita tercermin kasih Allah di dalam kehidupan orang yang dilanda akan 5 hal ini. Bagaimana apabila kita mengenal Tuhan sebagai sumber kasih, tentunya akan dibersihkan, ya, hati yang bersih, kemarahan yang asertif, frustasi, pasif, agresif, mengamuk akan dicucikan, disingkirkan oleh darah Kristus. Dan kita bersyukur melalui kuasa kebangkitannya, kita disempurnakan hari demi hari. Yang sebelumnya mungkin melakukan kesalahan atau sebelumnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, hingga kita bisa mulai ada kesempurnaan, jadi sama seperti Kristus. Dan hal ini disingkirkan. Selanjutnya yaitu bagaimana mengalami kesempurnaan kasih Allah. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ya, tentunya kita belajar sama seperti Kristus. Ketika kita berada di dunia yang fana ini, yang penuh dengan kemilau-kemilau, ya, iblis menawarkan kemilau yang fana, sehingga apabila kita terlena, Bapak Ibu, kita bisa terjatuh. Oleh sebab itu, apabila kita memiliki kesempurnaan kasih Allah, kita percaya bahwa kelak apa saja yang kita lakukan selama di bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tentunya Yesus sebagai pengadil, dan Yesus akan memberikan kekuatan pada kita untuk kita belajar menjadi sempurna sama seperti Kristus. Ya, mungkin sebagian kita mungkin mulai merosot kerohanian. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan bagaimana sebagian orang mengalami kemerosotan rohani, khususnya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dan tentunya iblis berusaha menjadikan anak-anak Tuhan untuk tidak memiliki kasih yang sempurna. Dia mulai mengacaukan segala hal yang bisa kacaukan. Tentunya Bapak Ibu, kita percaya ketika menjelang penghakiman nanti, kita harus sudah menjadi orang yang memiliki kasih yang sempurna, sama halnya seperti pengantin mempelai, pengantin wanita ketika menyongsong mempelai pria, dia sudah sempurna. Dan tentunya Bapak Ibu, Roh Kudus yang menyempurnakan kita, Roh Kudus yang menguatkan kita, menuntun kita sebagai GPS yang membawa langkah kita sempurna hari demi hari. Kesempurnaan kita akan terbentuk, Bapak Ibu. Mungkin dulu yang mulai masa lalu yang telah masa lalu yang sirna, masa lalu yang mungkin jahat di hadapan Tuhan, tetapi karena tuntunan Roh Kudus membuat kita sempurna. Ya, orang boleh mengintimidasi, orang boleh menghakimi, tetapi Bapak Ibu berusaha meminta kekuatan Roh Kudus untuk memiliki kesempurnaan sama seperti Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana kita berada dikuasai kasih Allah. Dan Islam, Allah itu kasih. Ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, sama seperti halnya Rasul Paulus dan juga murid Tuhan Yesus Yohanes. Ya, tidak ada ketakutan dalam pemberitaan Injil, memberikan kebenaran, sama seperti orang-orang yang berada di negara RRC China
ya mereka meskipun banyak tekanan, penganiayaan pada orang percaya, mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Apakah di masa pandemi ini Bapak Ibu masih memiliki ketakutan yang membelenggu sehingga menjadi beban untuk datang pada Tuhan, datang beribadah, datang untuk mengkuduskan hari Sabat? Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu yang tahu sendiri, kita harus berada di dalam penguasaan kasih Allah. Hari demi hari mungkin kita berjalan bersama Tuhan, dan kita melanggar dengan Tuhan. Tentunya banyak kerikil-kerikil yang harus kita hindari, banyak masalah yang harus kita lewati, banyak hal-hal yang tantangan yang harus kita hadapi, segala pergumulan tantangan yang ada dalam hidup kita. Kasih Allah tetap mengalir dalam hidup kita, dan kita tidak terpengaruh dengan situasi apapun, karena selama di bumi kesempatan Bapak untuk menjadi sempurna. Ya, ketika kita mati, tidak ada kesempatan lagi. Ya. Oleh sebab itu kita mempunyai mata rohani yang tertuju pada Tuhan, hingga kita berpikir sekali lagi. Terus saya sampaikan bahwa kita berpikir untuk kekekalan nanti, bukan selama di bumi ini, Bapak. Ya, karena kita percaya tujuan akhir kita dalam kekekalan nanti itu berada di dalam kerajaan surga. Dan tentunya kita harus ingat bagaimana kasih Allah tetap mengalir dalam kehidupan kita, tetap menuntun kita untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Ya, inilah bagaimana ketika kita jadi orang percaya, hari demi hari kita lewati. Selagi ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin, jangan terlena dengan situasi di dunia ini. Tetap fokus menuju kesempurnaan dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam melengkapi untuk ke depan Bapak Ibu, bagaimana ketika orang percaya yang sudah memiliki kedewasaan rohani tentunya menginginkan melayani sesama, karena kasih mengalir di dalam hidupnya. Dan orang yang sudah melayani tentunya belum tentu dewasa, memiliki kedewasaan rohani. Ya, berbeda dengan orang yang sudah dewasa rohani, pasti akan memiliki kerinduan, memiliki semangat ya untuk tetap melayani dalam segala pelayanan untuk apapun. Dan khususnya di gereja ini Bapak Ibu, bagaimana ketika kita melayani Tuhan, banyak suatu tantangan, banyak gangguan, hambatan, ya, banyak mungkin mengalami konflik. Dan tentunya kita harus menyadari di gereja ini melakukan pelayanan secara roh, bukan pelayanan secara daging, Bapak Ibu. Apabila kita melakukan pelayanan secara daging, tentunya bisa menyakitkan, bisa mungkin kecewa pada seseorang. Mungkin kita tersinggung sedikit, mengancam atau ngambek atau hanya terpaku pada backmood ya. Hal ini harus kita sadari bagaimana kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Kita harus bisa tidak mengendalikan diri, hingga ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, aliran surgawi akan menguasai kita untuk menuntun kita dalam setiap keputusan yang kita lakukan, segala hal yang kita kerjakan. Roh Kudus yang membantu kita dalam segala hal. Dan tentunya berapa gereja ya dalam kepengurusan mungkin senangnya bermain politik Bapak Ibu ya. Hari ini bisa menjadi kawan atau sahabat, berapa kemudian bisa menjadi lawan atau bahkan musuh. Sangat disayangkan hal ini terjadi. Tentunya Allah menginginkan kita memahami bahwa pelayanan yang kita kerjakan benar-benar pelayanan yang berdasarkan roh. Apabila Bapak Ibu memiliki hati yang cinta akan Tuhan, hati yang mengasihi, milikilah roh sehati yang roh sehati, ya, bukan roh yang berbeda Bapak. Dan iblis tentunya senang apabila terjadi gangguan, terjadi tantangan yang mencoba menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, inilah pesan Tuhan bagaimana kerendahan kita untuk fokus pada center, pada kasih Allah dalam segala situasi apapun.
kita tetap melangkah bersama Dia. Kita mulai melemahkan kedagingan kita. Ya, sebagai imam juga, sebagai pastoral juga, hari demi hari belajar untuk semakin sempurna, memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, sebagai imam untuk menjadi imam yang tenang, ya, bukan imam yang asal-asalan, tapi kita berusaha, Bapak. Saya dan istri berusaha menjadi imam yang terbaik, yang diinginkan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Ya, tentunya sama seperti di dalam Alkitab perjanjian ini, bagaimana ada tugas imam dan ada tugas raja. Seringkali orang percaya menjadi raja, ya, tidak tahu tugasnya sebagai raja apa. Dia berusaha masuk lebih dalam mencampuri tugas-tugas imam. Ya, bagaimana seperti di dalam perjanjian lama dikatakan Raja Saul berusaha mencampuri pekerjaan tugas-tugas imam, yaitu Samuel, sehingga hal inilah kedukatan hati Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, sebagai raja, ya, raja bisnis, raja dalam pekerjaan, entah itu swasta maupun negeri, atau raja dalam pemerintahan, atau raja dalam usaha apapun, ya, lakukanlah yang terbaik. Jadilah raja, benar-benar raja besar atau raja kecil, akan dikerjakan dengan baik, Bapak. Hingga ketika kita tidak bisa membedakan tugas imam maupun tugas raja, hal inilah akan membukakan hati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ya, dan ini terjadi kenyataan ketika saya mendengar hamba Tuhan bercerita bagaimana seorang raja bisnis, ya, sudah diberkati Tuhan, sudah semuanya dalam kelimpahan, mulai mengatur hamba Tuhannya, ya, bahkan ketika dia berangkat gereja, dia menyampaikan pesan kepada hamba Tuhannya untuk memulai ibadah kalau dia sudah berada di gereja. Tentunya hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, inilah bagaimana pada akhirnya ketika hal itu terjadi, ya, sangat tragis hidupnya dan sungguh sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga membuat hidupannya berantakan. Hal inilah Bapak Ibu pesan Tuhan pagi hari, kita memahami bagaimana tugas raja. Jadilah raja yang terbaik, dan saya sebagai imam akan berusaha menjadi imam yang terbaik. Ya, inilah pesan Tuhan yang pagi hari yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tetap melayani dengan kasih dalam segala situasi apapun. Ya, saya siap menghadapi, dan juga Bapak Ibu bisa merasakan. Inilah yang ingin menjadi pesan Paskah, bagaimana kita tetap melayani di dalam kasih. Ya, kasih akan mengampuni, kasih akan menutupi segala pelanggaran yang kita pernah lakukan, dan kasih Kristus tetap mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Dan sekali lagi kita melihat sini bagaimana di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, apabila kita melakukan pelayanan cara kasih yang dari Kristus, tanpa motivasi apa-apa, tanpa kedagingan, ya, tanpa suatu embel apapun, ya, tanpa bermain politik atau segala apapun, ya, pasti akan hasilnya akan lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita terus berdoa. Saya meminta para pendoa-pendoa untuk tetap berjuang, bekerja Tuhan di tempat ini. Segala tantangan yang ada, dengan segala situasi yang ada, ya, agar tetap aliran dari Tuhan mengalirkan kehidupan kita. Tetap Roh Kudus menguasai kehidupan kita, dan kita siap disempurnakan dalam kasih Allah dalam segala situasi apapun. Kiranya firman Tuhan jadi berkati pagi hari. Perenungan kita di pagi hari ini kita menyatakan bahwa kasih Allah terus dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tanpa syarat,
Bapak Ibu jangan terintimidasi dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan, terintimidasi dengan segala hal yang mungkin telah mendukakan hati Tuhan, tapi kita terus melangkah bersama Tuhan. Oh, Tuhan melalui kasih setianya tidak akan berubah. Dia tetap mengasihi kita, tetap kita fokus pada akan salib Kristus, dan di dalam salib Kristus ada pengharapan dan kekekalan. Ya, inilah yang jadi dekat bagi hari ini. Saya mengundang para pemain musik untuk kita menyanyikan lagu Tuhan sebab anugerahmu.
kami banggakan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan akan kuasa kebangkitan Tuhan. Kami dilayani oleh Tuhan, sehingga kami menerima kekekalan dan kami menerima juru selamat dalam hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sempurnakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kami, dan kasih Allah mengalir terus dalam kehidupan kami, sehingga menyempurnakan dan menuju kami dalam penguasaan akan kasih Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Roh Kudus tetap memberikan kekuatan, menolong kehidupan kami. Tiap pergumulan, tantangan, persoalan, sakit penyakit, apapun masalah yang kami hadapi, biarlah Tuhan akan selalu memberikan terobosan dalam kehidupan kami, berikan kekuatan pada kami untuk mendapatkan suatu solusi, sehingga kami merasa diberkati akan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari kami sudah melakukan ibadah pasca Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan kami di masa pandemi ini, sehingga kami tetap melangkah bersama Tuhan dan melangkah pasti bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, amin. Masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan bimbingan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini